Sobat Sehat, kembali lagi bersama kami di Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Nah, kali ini nih kita akan bahas tentang pelayanan IGD, dalam hal ini adalah triase. Mungkin Sobat Sehat masih asing ya dengar kata triase, tentu saya juga sama gitu. Nah, Sobat Sehat, kali ini kita akan bahas tentang triase ya, yang tentunya sekarang sudah kedatangan dua narasumber hebat kita. Boleh selamat pagi atau apa kabar ya? Apa kabar, Dok? Baik, selamat pagi juga Baik, boleh. boleh. Apa kabar Pagi. Ibu? Pagi. Boleh dong perkenalkan barangkali dari dokter dulu atau dari Ibu dulu ke Sobat Sehat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dr. Fona Istananda, spesialis jantung pembuluh darah. Di sini saya menjabat sebagai Kepala Instalasi Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Kabupaten Majalengka. Oke, mungkin dari Ibunya boleh diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yeti, perawat IGD Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Kepala ruangan. Enggak usah. Lebih tepatnya mungkin kepala ruangan. Betul. Yang Iya. ada di IGD. Bu, Dok, saya mau nanya nih. Oke, silakan. Mau nanya tentang triase ya, Dok. Jadi sebetulnya triase dalam konteks pelayanan IGD itu apa sih, Dok? Oke. Sebenarnya konteks triase itu dari literatur adalah memilih ya. Dari bahasa Prancis itu adalah untuk memilih ya. Kenapa harus dipilih? Triase itu adalah alur atau proses yang dilakukan di IGD, tujuannya untuk mengefektifkan penyelamatan jiwa yang dilakukan segera setelah pasien sampai di IGD dan untuk memilih pasien mana yang prioritas. Oke. Oh, oke. Gitu. Nah, sebetulnya penting nggak sih, Dok, triase dalam pelayanan gawat darurat itu? Oke, sangat penting. Justru itu core-nya atau jendelanya IGD. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan triase, itu kita melakukan efektivitas dalam menyesuaikan jumlah pasien yang ada dengan keterbatasan fasilitas dan SDM juga. Jadi, mana pasien yang prioritas, itulah yang akan kita lakukan penanganan yang lebih intensif atau lebih dahulu, sehingga kita bisa menentukan pasien-pasien yang dapat diselamatkan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang less severe atau dia tidak gawat, tidak darurat, itu mungkin akan dilakukan belakangan untuk penyelamatannya. Jadi kita akan dahulukan mana yang lebih pasien-pasien yang lebih penting untuk diselamatkan, disesuaikan sama fasilitas yang ada dengan rumah sakit. Nah, Dok, berdasarkan yang saya sedikit belajar gitu tentang triase gitu ya, Dok. Katanya triase tuh ada triase primer, sekunder, juga ada triase prioritas. Itu maksudnya seperti apa ya, Dok? Oke, betul sekali. Dalam sistem triase itu harus dilakukan grading atau tingkatan triase. Kita biasa pakai dengan warna merah, kuning, dan hijau, serta hitam. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Yeti. Oke, gimana Bu nih seputar triase ya, yang primer, sekunder, juga kategori prioritas triase seperti apa? Iya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, ini barangkali menambahkan. Kalau yang tadi dijelaskan oleh dokter tuh sudah jelas betul ya bahwa triase itu ada teori yang kita pakai. Nah, untuk di lapangan, semua pasien yang datang ke UGD, kalau sudah tersedia blankar atau tempat tidur, kita pasien masukkan di triase. Nah, nanti di ruang triase itu yang tadi dokter bilang dipilah, nanti kita pilah yang itu tadi, yang mana yang gawat darurat, mana yang dia gawat tapi tidak darurat. Yang satu lagi nanti ada yang tidak gawat, tidak darurat. Nah, dari 3 itu dulu nanti kita pilah mana yang segera. Nah, kalau kita sudah dapatkan yang gawat darurat, kita petugas perawat tuh kemudian dengan dokter membawalah pasien ke ruang yang lampu merah itu. Kemudian yang gawat tapi tidak darurat kita masukkan ke lampu yang kuning. Nanti ada di IGD itu warna-warna itu. Kemudian yang hijau nanti itu yang tidak gawat darurat. Nah, apabila kita sedang bekerja dulu ke yang merah, berarti bukan kita mengabaikan pasien yang
dua jenis yang berikutnya, yang kuning apa yang hijau ya. Nanti kita tangani dulu yang itu, kemudian nanti karena ada batas waktu juga. Mana yang segera, mana yang 30 menit, mana yang 1 jam gitu ya. Nanti mudah-mudahan keluarga, pasien dan masyarakat memahami itu. Betul. Karena itulah yang akan nanti menjadi dilema di kita, bahwa keluarga pasien kemudian karena tidak paham akhirnya memberi tekanan kepada kita, sedangkan kita harus bekerja fokus kepada pasien. Kadang tekanan itulah yang membuat kita di IGD ya dok ya, Iya. justru malah jadinya sedikit mengganggu fokus kita karena ini marah lah, apalah gitu ya. Padahal mungkin mudah-mudahan dengan adanya paparan dari dokter tadi, kemudian masyarakat paham gitu tentang triase. Iya. Karena kan kita sebenarnya untuk SDM itu terbatas. Nah, bagaimana mengefektifkan antara SDM dengan jumlah pasien? Nah, kalau misalnya kita menangani yang level beratnya, yang level ringan terlebih dahulu, sedangkan yang beratnya itu tidak tertangani, itu akan terdelay untuk masa penyelamatan pasien tersebut, sehingga kita tidak dapat melakukan efektif. Jadi memperpanjang juga ya Bu, atau ujung-ujungnya akan memperpanjang masa dari perawatan di IGD. Gitu. Tapi Bu, dok pernah nggak sih mungkin pengalaman ke belakang terkait pasien gitu, ngerasanya dia tuh ini darurat loh, padahal menurut tenaga medis mungkin ini nggak darurat gitu, ringan-ringan aja. Itu tanggapannya, mungkin cara menyikapinya dokter atau ibu gimana nih gitu kalau di IGD? Mungkin Ibu terlebih dahulu yang paling Kalau sering itulah sering kejadian di IGD itu karena mungkin masyarakat tidak paham, taunya masuk IGD, akhirnya hal-hal itulah yang kemudian seringnya terjadi di IGD. Tapi kita pahami, kita sikapi, yang penting kita fokus pada pasiennya. Yang kedua, nanti kita itu mau ada, mudah-mudahan nanti ada koordinasi ya dok dengan pelayanan puskesmas, klinik atau misalnya dokter praktek lain, bahwa nanti kalau ada yang tidak gawat darurat itu bisa kemudian datang dulu ke fasilitas terdekat. Nanti kita mendapat pelayanan lain, yaitu rujukan. Kita terima rujukan, nanti dengan adanya pengantar itu justru lebih memudahkan kita ya dok, tidak langsung datang kondisi pasien itu. Kita mudah-mudahan nanti dengan puskesmas itu lebih solid lagi untuk kemudian menyaring tidak semua pasien harus ke rumah sakit kan. Karena sekarang kebanyakan pasien tuh datang tanpa ke puskesmas dulu. Nah, datanglah aja padahal puskesmas, oh gitu ya Bu, harus ke puskesmas dulu terdekat. Iya, nanti puskesmas bisa merujuk ke kami dengan lebih mudah karena mereka teman-teman di puskesmas akan mengantar gitu ya. Itu mungkin harus lebih pemahamannya ke arah sana, komunikasi mungkin ya gitu. Lebih ini ke komunikasi. Tapi Bu, sejauh ini terkait triase ya Bu, ada nggak sih dari keluarga pasien yang saya nggak menerima hasil triase ini? Oh banyak ya. Banyak sekali itu ya terjadi banyak, tapi kemudian kita terus komunikasikan, terus kita observasi juga kondisi pasiennya sesuai perkembangan. Nanti kita komunikasinya lebih diefektifkan ke keluarga yang benar-benar keluarga inti. Jadi kita minta keluarga yang berhubungan dengan medisnya atau dengan perawatnya yang benar-benar keluarga inti, sehingga informasinya itu jelas diterima, bukan oleh orang lain yang kemudian notabene mungkin hanya yang ngantar atau tetangga gitu ya. Kalau yang keluarga inti nanti mereka paham, oh ya Bu ya nanti selanjutnya begini. Itu yang kemudian kita sekarang itu lagi menginikan memfokuskan keluarga intinya yang harus kita sampaikan komunikasinya gitu. Ya jangan sampai orang lain. Yang ngantar apalagi. Yang ngantar cuma daftar terus pergi. Jadi kalau yang ngantar terus pergi informasi terkotak-kotak. Harusnya begini, jadi nggak sampai ya dok ya. Jadi akhirnya salah paham. Harusnya observasi, dibilang tidak diapa-apain, gitu ya. Padahal kita harus observasi. Nah, yang menerima pesan pertama harus observasi itu nggak ada, karena yang nganter, kemudian yang datang keluarga. Jadi begitu datang kok keluarga saya nggak diapa-apain. Ibu tadi mana yang nganter? Ternyata nggak ada. Itu komunikasi kita perlu diulang, makanya
mohon ke masyarakat yang ke IGD paham. Cideres tuh anterlah dengan keluarga intinya Iya. supaya komunikasinya tetap lebih cepat sampai. Betul, Gitu, ya. Tidak hanya ya. cukup dengan Iya. teman Ya, atau kadang iya. kadang tanggung jawab mereka tidak sampai ke arah tanda tangan inform Betul. konsen tindakan medik. Karena itu harus dilakukan langsung, ditandatangan langsung oleh keluarga. Ya. Betul. Iya. Harus sekedar menambahkan ya, Iya. kalau untuk pasien yang merasa dia emergency itu dikatakan false emergency. Jadi memang pasien-pasien seperti itu tetap harus kita lakukan triase. Jadi Oke. tidak bisa langsung ditolak di depan. Mhm. Nah, harus semua pasien yang datang ke IGD harus bisa dilayani dulu. Jadi dia Oke. ada rasa kenyamanan untuk kita terima dulu, welcoming dulu. Oke. Kemudian kita lakukan proses triase sebagaimana tahapan yang tadi di merah, kuning, hijau. Kalau misalnya memang di situ masuk ke hijau dan sekarang juga di era BPJS juga kan, tidak semua pasien yang bisa dilayani di IGD. Iya. Kita juga bisa berikan data objektif. Jadi ada beberapa data 144 pasien yang masuk dalam kriteria IGD. Jadi kalau misalnya tidak masuk dalam situ ya berarti tidak masuk dalam kriteria IGD. Jadi itu yang sebenarnya menjadi dilema bahwa kita itu harus benar-benar menyampaikan edukasi dengan benar, sesuai dengan target yang benar, keluarganya harus keluarga inti tadi yang seperti disebutkan Bu Yeti, dan memberikan edukasinya juga dengan cara yang baik gitu. Jadi Iya. sehingga penerimaannya juga baik. Betul. Oh, yang penting. Nah, kalau peran komunikasi dalam proses triase itu gimana, Dok? Oke. Ya, peran komunikasi ya, Iya. itu kita pasti sepakat ya Bu. Penting banget, penting Oke. sekali. Ya, penting sekali komunikasi. Kadang bahkan sebenarnya dia itu hanya sembuh kalau Iya. cuman diperiksa dokternya, Oke. ketemu dokternya aja. Iya. Kadang pasien sudah merasa lebih, terus saya udah enak ketemu dokter dan Iya. tidak 1-2 pasien. Komunikasi dokter yang baik terhadap pasien itu sangat penting, memberi peran yang sangat penting dan andil yang kuat pada penanganan pasien terutama di IGD. Iya. Pasien IGD itu ada juga pasien yang cemas. Oke. Gejala cemas itu bisa gejala jantung berdebar, bisa gejala lambung. Nah, itu biasanya dia perbaikan dengan Oke. welcoming yang baik. Jadi dengan memberikan rasa empati pada pasien, kemudian kita memeriksa dengan jelas, memberi penjelasan dengan baik, dia akan lebih menerima. Jadi sedikit banyak ya rata-rata responsivitas dari obat dan penanganan di IGD itu salah satunya adalah peran komunikasi yang baik dari dokter dan perawat-perawat yang ada di IGD. Oh, oke, komunikasi sangat penting ya. Paling. Kadang masyarakat tuh, ih saya belum disentuh sama dokternya nih, Iya. gitu. Jadi ngerasanya tuh masih sakit gitu. Kalau kita bahkan cuman kayak Bapak Ibu saya dokter jaga bernama ini gitu. Saya izin ya mau periksa. Kadang pasien tidak merasa sudah diperiksa padahal yang tadi datang itu dokternya gitu. Padahal ya kadang-kadang hal-hal seperti itu yang jadi membuat cemas. Udah mana dia pasien IGD cemas ya nggak sehat-sehat pasiennya gitu. Responsivitas obatnya akan lebih berkurang. Itu salah satu faktor juga. Oke. Ya, menambahkan sedikit ya. Boleh. Bahwa di depan tuh ada peran Pasatpam ya. Betul. Di situ ada Pasatpam yang di dalam aturan kami itu Rumah Sakit Cideres penerimaan pasien pertama di depan tuh di drop off itu adalah Pasatpam. Oke. Jadi sampaikanlah kepada Pasatpam nanti Pasatpam menyapa, kemudian sampaikan tujuan kedatangan ke IGD-nya, misalnya membawa pasien lah atau apalah gitu ya. Nanti diterima satpam, kemudian kita perawat ada di situ di triase di situ, nanti kita bareng-bareng menerima pasien. Jadi Pak Satpam juga di situ ada. Jadi apapun itu informasi pertama Pak Satpam sampaikanlah ke Pak Satpam. Iya. Jangan sampai saya nggak butuh Pak Satpam, saya butuh perawat, butuh dokter. Tapi sampaikan dulu minimal Pak Satpamnya dulu, karena Pak Satpam yang di depan itu sudah kita koordinasi bahwa kesediaan belangkar tuh kadang Pak Satpam yang ada belangkarnya nggak Pak? Ada misalnya gitu ya. Jadi Pak Satpam di depan juga adalah bagian dari kru kami. Betul. Oke.
yang mengkondisikan keadaan di Nggak luar ad- gitu. Iya, di luar itu pas satpam juga salah satu rangkaian. Jadi pas satpam, perawat dan Triase. dokter, kemudian triase masuk ya, nanti kita di dalam tindakan. Jadi di depan itu belum tindakan. Jadi kalau sudah sampai di depan belum diapa-apain, memang belum diapa-apain. Oke. Kalau di depan, jadi kita triase dulu. Oke. Nah, nanti setelah triase kita masukkan satu ke merah atau ke kuning atau ke hijau yang tadi. Untuk yang pasien memang datang sudah tidak bernafas, sudah di jantung, kita masukkan di warna Dead hitam on namanya. arrival. Jadi dokter kita bawa ke ruang intubasi pemusnahan jenazah atau IPJ, nanti dokter yang ke sana untuk memeriksa kondisi selanjutnya, apakah perlu visum atau perlu apa gitu ya, nanti tetap diperiksa dokter. Jadi jangan udahlah dibawa pulang lagi Iya. dari udah meninggal mah jangan, karena kita periksa dokter Iya, Oke. betul. untuk harus diperiksa. memastikan bahwa pasien memang sudah Sudah. meninggal dunia gitu. Jadi nanti ada catatan-catatan dokter. Betul, karena dokter yang memberikan Yang menentukan, catatan, iya. menentukan. Jadi tidak bisa langsung dibawa. Nanti ujuk-ujuk keluarga datang waktu itu minta suratnya nggak bisa. Kematian, Surat kematian iya. nggak bisa, karena sudah Sudah. dengan tanda tangan untuk dibawa pulang. Jadi Iya. harap bersabar, kita tidak ada yang kita telantarkan. Intinya adalah semua pasien baik dia masih bernyawa maupun sudah datang dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tetap kita lakukan proses triase dan sesuai dengan prosedur kita lakukan pemeriksaan. Oke. Tapi dok nih, ini yang terbersit di pikiran aku nih. Gimana kalau di IGD ternyata kondisinya sedang overload? Nah itu Nah, bagus itu- tuh. Sering ya Bu. Itu gimana tuh Akhir-akhir ini. cara mengatasi kondisi overload itu di IGD gitu? Saya pembukaan aja. Yang biasa sehari-hari di ruang IGD berbarengan dengan teman-teman dokter dan perawat lainnya adalah Bu Yeti ya. Untuk secara manajerial, pasien dalam keadaan overload itu satu, triase penting ya. Tadi Oke. triase yang primer sekunder, kemudian pemilahan antara yang merah, kuning dan hijau dan hitam itu sangat penting Oke. untuk mengefektifkan yang tadi antara SDM dan fasilitas. Yang kedua, ada beberapa rumah sakit yang dia itu menambah bed. Nah, itu bukan solusi. Jadi kalau bisa kita tidak melakukan itu. Kita tidak melakukan penambahan bed untuk pada keadaan triase yang overload. Kenapa? Karena yang harus dilakukan awal itu bukan itu. Justru yang dilakukan awal adalah kerjasama antar unit rumah sakit. Kita punya manajer ondati, di situ akan dilakukan sistem manajerial. Di situ harus bekerjasama, berkolaborasi dengan ruang rawat, Oke. ruang rawat inap untuk kepala bidang pelayanan. Apakah harus menambah jika hambatan yang ada di proses pengambilan sampel dan segala macam yang dilakukan oleh perawat ya, penugasan untuk perbantuan SDM misalnya. Tapi untuk penambahan bed itu bukan solusi. Gitu. Jadi kita kerjasama, ruangan ada yang kosong, kemudian ada yang mau pulang, itu akan mempercepat proses, sangat mempercepat proses untuk admin. Jadi dari awal triase, dari administrasi saja, administrasi kemudian triase, dari mulai mengambil darah ke laboratorium, dan itu harus di cut ininya, kelambatannya. Kalau misalnya terjadi adanya penundaan atau delay di situ, itu diminimalisir. Itulah gunanya dari kepala ruangan dan manajer ondati di rumah sakit. Jadi dia harus mempercepat antara pos-pos ke di IGD sehingga cepat alirannya ke ruangan, seperti itu. Jadi bukan tambah lagi. Sedangkan di ruangannya sudah penuh, ya tidak bisa. Iya. Gitu. Itu tidak bisa. Jadi tetap harus kita efektifkan dulu yang ada di dalam, baru kita ambil jalan terakhir tambah bed dengan harus tambah ruangan berarti di IGD-nya. Gitu. Ada satu ruangan transit tambahan yang darurat. Itu adalah opsi terakhir. Oke. Mungkin berarti pengalamannya. Boleh, gimana? Pengen cari pengalamannya, penasaran nih kalau Iya. soalnya ruangan IGD gimana gitu. Itu Kalau ada overload gitu. itu kalau menurut saya hal terberat ya. Iya. Karena dibanding kita, mungkin dokter lah yang lebih nih, dibanding kita menangani yang panasnya 40, suhu 40 dengan pasien yang minta belangkan, itu berat pasien yang minta belangkan. Karena itu sistemnya yang harus kita perbaiki sistem. Jadi makanya kita sebisa mungkin bagaimana kita memperbaiki pelayanan, ya salah satunya itu yang tadi disampaikan dokter. Kita efektif mungkin, seefisien mungkin bagaimana mentriase pasien. Kalau memang dia observasi kita lihat kondisi pasien, kalau memang sudah membaik kita pulangkan. Oke.
kita cek BPJS-nya aktif atau tidak segera. Jadi segera itu menyegerakan. Jadi antara triase, TPP, admisi, LAT, semua perawat, dokter semua jadi ikut mentriase pasien. Dalam hal ini tidak hanya sakitnya tapi administrasi yang tadi dokter bilang. Cuman ada satu hal yang sebenarnya di SPO kita itu kalau overload itu sampaikan kepada pasien bahwa kita menganjurkan untuk mencari rumah sakit lain. Oke. Ya, karena itu ya dok ya, betul ya? Betul. Ini penuh, kita overload, kita nggak bisa menjanjikan 1-2 jam ke depan. Jadi sebaiknya cari rumah sakit yang lain. Cuman kadang-kadang Bu jauh, atau Bu maunya tetap di di Cideres sini, saja. Itu yang kebanyakan beberapa sih sebenarnya minta di Cideres Kebanyakan saja. seperti itu. Jadi kita ya gimana Pak, kita nggak bisa mempertanggungjawabkan bila terjadi apa-apa di luar. Tapi nggak apa-apa Bu. Nah kalau sudah bilang nggak apa-apa, kita bilang silakan Bapak minta ke urutan di Pasatpam. Tapi karena kita juga punya rasa tanggung jawab ya kemanusiaan. Jadi kita berkala melihat kondisi pasien yang kemudian sedang antri di depan ruang tunggu yang samping IGD itu depan pendaftaran. Nah di situ kita karena tanggung jawab kita jadi sekarang mengkondisikan pokoknya bagaimanapun juga meskipun belum menjadi tanggung jawab kami karena pasien yang menjadi tanggung jawab kami adalah pasien yang sudah memakai gelang. Ya, berarti mereka pasien itu sudah daftar dan menjadi tanggung jawab kita. Kalau sebelum memakai gelang itu sebenarnya belum menjadi tanggung jawab kita. Tapi ada di area IGD gitu. Jadi notabene kita minimal gantian lihat pasien di depan. Barangkali ada yang urgen ya. Jadi gitu. Jadi urgen tuh darurat. Jadi gawat darurat. Tapi selama ini masih kondusif dok. Masih kondusif. Ya masih kondusif. Tapi mohon maaf untuk yang menjadikan kami tidak kondusif. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk membantu kami bila sedang terjadi krodit ya. Krodit itu apa namanya dok? Krodit itu kegawatan. Keramaian yang di luar tidak bisa diatasi lah, kelebihan. Ya itu mungkin itu aja. Gitu. Nah dari overload mungkin dari krodit ya, kondisi krodit itu mungkin ada beberapa pasien yang salah satunya adalah false emergency mungkin ya dok. Nah barangkali dari dokter atau dari ibu Kepru IGD yang mana bisa mengatakan sesuatu hal ke masyarakat yang mana sebaiknya gitu yang dilakukan masyarakat sebelum datang ke IGD itu sebaiknya apa gitu yang dilakukan? Ya, jadi persiapannya persiapan betul, yang dilakukan untuk sebelum datang ke IGD untuk menghindari false emergency. Oke. Yang pertama adalah kalau misalnya kita ragu nih harus datang ke IGD nggak ya, gitu misalnya sakit gigi, aduh sakit banget gitu ya, kita harus ketemu dulu sama petugas kesehatan terdekat. Misalnya di situ ada klinik, ada puskesmas, ketemu dulu. Ada petugas kesehatan terdekat karena di sini sebenarnya rata-rata jarak antar klinik atau puskesmas dengan rumah itu sebenarnya relatif dekat gitu, mungkin sekitar 200 atau 300 meter, paling jauh 500 meter mungkin sudah ada karena banyak praktek pribadi juga. Tanyakan ke fasilitas terdekat apakah ini membutuhkan untuk pelayanan tambahan di rumah sakit terutama gawat darurat gitu. Jadi ada yang namanya proses triase yang dilakukan di luar, bukan di dalam rumah sakit. Jadi itu seperti proses triase juga. Karena petugas kesehatan rata-rata sudah latih untuk melakukan proses triase ini gitu. Oh, Ibu, Bapak ini harus segera datang ke rumah sakit misalnya. Pada keadaan yang chest pain atau nyeri dada berat yang diduga untuk terjadi serangan jantung, itu biasanya langsung dikirim tanpa di lama-lama harus dirawat dulu di puskesmas. Itulah pentingnya Anda untuk mencari pemahaman lebih lanjut gitu. Jangan pemahaman itu belum tahu apa-apa tapi merasa tahu gitu. Jadi datang langsung ke IGD. Karena di sini banyak untuk praktek klinik dan puskesmas terdekat. Jadi persiapannya adalah itu. Ketemu dulu dengan dokter-dokter terdekat gitu. Kalau dari saya. Oke, dari Ibu? Ya, itu sama aja. Sama. Sebenarnya Bapak manfaatkanlah pelayanan terdekat karena itu yang akan memberikan bantuan pertama. Karena kalaupun misalnya gini, ini harus
Maksudnya gini, kalau langsung ke rumah sakit dengan jarak jauh, padahal bisa Pulang ditolong di tempat itu, waktu juga menentukan. Benar. Kan sayang waktu gitu. Ternyata dia pingsan misalnya, harus dibawa ke IGD. Ternyata pingsannya itu pingsan yang bukan apa ya dok, yang ya non medis misalnya karena psikosomatis atau misalnya psikologis. gitu, ya. Ternyata Bisa begitu diketahui dari awal. sampai IGD dia sadar, dia bisa duduk, bisa apa gitu. Tapi kan kalau yang terdekat dulu ini nggak apa, pastilah tenaga kesehatan di puskesmas, di klinik juga akan Semua waktu terbuang nih jadinya. waktu terbuang, Tidak belum ada kita tanggung negosiasi apa-apa dulu, ini udah nggak apa-apa, tapi dia pingsan gitu. Tapi kalau misalnya di puskesmas dulu minimal kan ada oksigen atau memang harus dioksigen Observasi, ada, tensi. harus pun iya tensi, kalau misalnya ini takutnya apa ada. Betul. Oh ini ternyata nggak bisa nih, harus ke rumah sakit, itu akan pasien sudah ditolong lebih dulu untuk kegawatannya, maksudnya untuk kayak pertolongan tadi. Saya perlu oksigen dulu ya dok, bangsa sedikit atau gimana lah, bisa diterima dulu oleh pasiennya. Nanti ke IGD itu dalam mobilisasi ke IGD, transfer ke IGD-nya dalam kondisi baik karena ada oksigennya juga, sudah ditangani juga tenaga kesehatan gitu. Jadi manfaatkanlah yang terdekat dulu. Iya. Karena kita sebenarnya prinsipnya tidak menolak pasien. Betul. Kita tidak tidak pernah menolak pasien. Apapun yang dikatakan pasien ditolak, kita tidak pernah pernah. nolak pasien. Cuman mungkin miskomunikasinya ini yang tadi. Komunikasi. Ya, komunikasi yang tadi. Jadi baiknya kepada masyarakat yang memang kecideres, silahkan bertanya, masuk ke dalam. Kalau memang ada ketidakpuasan di istilahnya di hatinya nggak ada, tanyakan langsung kepada kami di dalam. Jadi tidak ada penolakan di kami. Betul. Ya, jadi gitu aja mungkin. Iya, Bu. Tapi, Bu, kapan ya masyarakat itu bisa langsung ke IGD dibanding harus ke vaskes pertama atau vaskes terdekat gitu? Oh itu mungkin Ya. tergantung itu ya dok. Tergantung kasusnya. Heeh. Kalau saya kan yang paling sering saya edukasi masyarakat, terutama di bidang saya di jantung ya, Ya, pembuluh darah. betul. Hampir semua cardiac case atau kasus jantung itu emergency. Jadi tidak ada yang tidak bisa diterima. Hampir semua tidak semua ya. Ada yang bengkak tanpa sesak ya tidak diterima. Tapi kalau misalnya dia satu berdebar-debar yang kencang dan lama, kemudian nyeri dada yang hebat disertai keringat dingin, mual, muntah, dan itu berlangsung lebih dari 10 menit berat, dia akan merasa hampir pingsan gitu. Itu bisa dilakukan penanganan di IGD. Jadi rata-rata pasien-pasien dengan gejala serangan jantung itu bisa dilakukan di IGD. Kemudian pasien-pasien yang gejala stroke ya, misalnya penurunan kesadaran dengan kelemahan anggota gerak, itu bisa dilakukan. Jadi eksiden-eksiden yang terkait dengan pembuluh darah, pasien trauma misalnya, kecelakaan, dan kecelakaan itu mengakibatkan perdarahan yang hebat, mengancam kaki gitu ya, itu bisa dilakukan penanganan segera di IGD. Oke, kembali lagi nih fungsi dari triase itu. Ya, betul. Gitu. Pemilahan berdasarkan kegawat Daruratan. daruratannya gitu. Oke. Nah, dok, gimana sih caranya supaya masyarakat itu lebih bisa memahami pentingnya sistem triase di rumah sakit ini gimana? Ya. Oh itu iklan-iklan mungkin ya. ya. Kalau ke Betul. masyarakat itu mungkin informasinya barangkali di rumah sakit juga kan ada ya tim informasi. Sampaikanlah sesederhana mungkin. Cara menyampaikannya tuh ya yang sederhana sehingga lebih cepat dipahami. Apa itu, jangan kemudian mungkin jangan bilang resusitasi. Nanti masuk resusitasi ya, nggak bisa kalau masyarakat mungkin maksudnya lampu merah itu ya untuk yang gawat darurat udah. Masalah kuning merahnya kan di situ ada resusitasi. Ya. Itu mungkin masyarakat nggak paham apa itu resusitasi. Sama serius. Ruang resusitasi itu ruang apa kan? Kalau kita mungkin ya udah mbak ini, tapi mungkin ada yang nggak paham. Itu ruang resusitasi itu apa? Ternyata nanti kalau untuk menyampaikan ke masyarakat dalam iklan atau apa tuh mungkin ruang gawat darurat atau ruang yang intinya ruang observasi gitu, penanganan pengawasan observasi gitu. Jadi tidak gawat darurat nih, jadi hanya diobservasi gitu atau di pengawasan tadi. Mungkin sampaikanlah Bahasa awam, sesederhana mungkin tapi tidak mengurangi makna
dan arti dari apa itu triase gitu. Terus banyak ya. edukasi, video, Iya, video, video, iya. iklan. Kemudian kita punya digital signage itu Iya. bisa Sebagai media media informasi informasi ya. Jadi bisa dari satu orang, kemudian dia secara berurutan menyampaikan juga informasi ke orang-orang lainnya gitu. Tolong disampaikan ini adalah triase adalah seperti ini. Mungkin di depan Oke. IGD itu untuk digitalisasi kita udah bisa lakukan iklan. Oke, nah dok, ini ada pertanyaan dari saya sedikit berat nih dok. Nah, pertanyaan ini dari segi pengembangan teknologinya dok. Nah, apakah sudah ada pengembangan di bidang pembaharuan teknologi dan pelatihan peningkatan terkait kemampuan petugas triase dan IGD gitu dok? Apakah sudah ada gitu? Ada. Boleh? Boleh, Bu. Kalau teknologi tentu ya, kami itu di IGD punya yang sangat mendasar bahwa yang tadi ya, bahwa perawat di IGD itu minimal sudah pelatihan BTCLS, basic, Apa itu? jadi Basic. dasar gawat darurat. Oke. Perawat yang tidak tersertifikasi itu belum bisa dilepas. Oh, Ya, Iya, jadi apalagi dokternya, mungkin dokternya lebih tinggi lagi ke ACLS lah apa ya dok ya, ke ACLS lah apa itu mah dokternya ya. Kalau perawatnya dasar itu termasuk dan karena gini, dan di dalamnya itu salah satunya adalah teori-teori triase, bagaimana menolong pasien yang gitu-gitu. Jadi kita itu punya standar perawat yang di IGD adalah tersertifikasi BTCLS minimal ya. Kemudian yang lain-lain syukur yang kalau misalnya ada lebih tambah lagi apa kegawat darurat jantung lah lebih spesifik Ya, satu-satu. betul. Itu lebih apa ya, lebih bagus. Terus kemudian dari teknologi apa kita sekarang perawatnya harus minimal bisa mengoperasionalkan komputer karena kita digital. Digital Jadi record. begitu pasien masuk di triase, datanya sudah masuk di komputer. Oke. Kemudian nanti itu sudah bisa dibuka di dokter, sudah bisa dibuka di komputer-komputer lain. Jadi kita tetap tentang SDM pun menjadi penunjang ya dok, Ya, bahwa IGD itu ke arah harus yang lebih profesionalisme ya, itu yang diutamakan karena kita urusannya dengan nyawa manusia. Jadi kita tidak mengenyampingkan apapun itu, tidak ada istilahnya mah kita sengaja nih tidak nggak usah ditolong lah dia nggak usah habis rewel sih keluarganya tidak tidak kita fokus ke pasien biarkan keluarganya itu tapi kita tetap fokus ke pasien dulu nanti setelah pasien tertangani kita tangani keluarganya itu kita kasih komunikasi Bu tadi kami tidak mengabaikan ibu tapi kami fokus terhadap pasien setelah itu kita informasikan bahwa inilah pasiennya gini setelah itu biasanya keluarga menerima karena apa prinsip kami dengan dokter pun suka dengan dokter jaga dok prinsip kita pasien yang datang ke IGD itu adalah yang panik ya betul jadi hadapilah kepanikan itu dengan kitanya memahami oh ini paniknya tuh sebatas bagaimana kan kita kelihatan ada yang panik betul-betul panik keluarganya tuh ada yang memang yang paniknya selesai malah dia datang nggak tahu apa-apa tapi ini keluarga saya. Silakan Bapak masuk ke dalam. Sudah ada keluarga di dalam gitu ya. Jadi kita prinsip di situ bahwa pasien yang semua masuk ke IGD adalah keluarga pasiennya itu dalam kondisi panik. Dengan kondisi keluarganya yang sakitnya itu. Kalau secara komunikasinya ya, secara sosialnya. Mungkin nanti kepanikannya dipastikan bahwa dia panik itu memang penyakit nanti medis setelah pemeriksaan. Medis ya. Ya, benar paniknya ibu betul bahwa bapak itu dalam kondisi begini-begini. Oke, mungkin dari jadi akhirnya saling bersambut. Harus saling berkolaborasi. Nah, itu IGD emang nggak bisa kalau nggak saling bersambut. Harus kerjasama gitu ya. Oke. Nah, dari dokternya mungkin sudah ada pengembangan teknologi dok atau pelatihannya? Kayak gini, triase itu sebenarnya untuk satu edukasi terhadap masyarakat ya. Kita tadi yang saya sebutkan kita punya digital signage. Di situ kita bisa masukkan materi-materi terkait dengan pemahaman mengenai triase. Jadi tanpa kita menjelaskan lebih dalam, di situ pasien bisa melihat. Yang kedua yang lagi dikembangkan itu adalah kita akan sebenarnya keinginannya ke depan kita akan membuat sistem yang mana
Kalau untuk Sistrut ada ya, jadi Sistrut antar fasilitas kesehatan yang akan dikembangkan selanjutnya itu adalah sistem yang mana kita bisa berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat, di mana dia akan mengirim feedback atau mengirimkan pasien yang akan rencana dirujuk. Nah itu sistem pengembangan yang sudah dilakukan di area IGD. Oke. Nah, oke dok. Boleh dong dok terkait dengan triase ini, adakah pesan dari dokter atau dari Ibu Kepru IGD terkait triase ke sobat sehat semua gitu? Boleh disampaikan dok? Oke, halo sobat sehat semua. Triase itu tadi disebutkan adalah suatu proses yang sangat penting di IGD. Di situ adalah tempat pemilihan prioritas pasien yang dilakukan segera setelah di IGD. Jadi sobat-sobat semua harap pahami lebih dahulu ya kapan harus datang ke IGD. Ya, Oke, dari Ibu Kepru IGD-nya boleh? Sama saja ya bahwa triase itu sangat penting. Cuman tadi sudah dengan dokter bahwa pemilahan adalah alur kami untuk kemudian memisahkan pasien dalam menolong pasien. Ada pesan dari saya ya, sampaikan kepuasan pelayanan kami di IGD kepada yang lain. Kepuasannya itu sampaikan kepada yang lain, tapi ketidakpuasannya tolong sampaikan kepada kami. Jadi biar kami bisa lebih baik, bisa berubah karena IGD tidak menutup kritik. Kritik dan saran kami tunggu demi perbaikan IGD ke depan lebih baik. Oke, siap. Nah, oke dok, terkait triase mungkin kita cukupkan ya. Sangat-sangat menarik sih dok. Mungkin kita nanti bisa ketemu di season-season berikutnya ya. Iya, silakan. Ya. Nah, itu dia sobat sehat. Info seketan, informasi seputar kesehatan terkait pelayanan IGD dalam hal ini adalah triase. Oke, dokter terima kasih atas kehadirannya juga Ibu Kepru IGD. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya di season berikutnya. Oke, buat sobat sehat yang mau bertanya, silakan langsung aja ketik di kolom komentar. Nanti akan dibahas oleh admin ya kalau ada yang nanya ya. Dan tentunya jangan lupa follow YouTube-nya channel RSUD Cidere supaya nanti channel-channel terbaru, video-video terbaru itu akan muncul di notifikasi YouTube Sobat Sehat. Oke, siap. Terima kasih. Sekian dari Info Seketan, informasi seputar kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.